Nah, baik, kita mulai. Nah, jadi kita bahas tentang pengujian dan validasi. Jadi pada dasarnya pengujian dan validasi itu tidak akan lepas dari yang namanya ketika kita membuat sebuah produk atau membuat sebuah sistem atau apapun itu gitu ya. Jadi ketika sebuah produk itu dipasarkan pasti ada fase testingnya ya, dan validasi. Apakah sudah QC atau quality controlnya sudah oke atau tidak? Karena ketika sebuah produk dipasarkan dan produk itu produk gagal, maka ada beberapa hal yang memang akan menjadi timbal balik kerugian, terutama bagi pembuat produk gitu ya. Entah itu ketidakpuasan, ketidakpercayaan, bahkan mungkin kapok ketika menggunakan produk tersebut gitu ya. Jangankan orang yang membuat produk seperti aplikasi yang sekarang gitu ya, seorang apa ya, kalau disebut wanita gitu ya, kalau biasanya ketika memakai produk kosmetik dan kosmetik itu tidak cocok, Anda akan pakai terus atau enggak? Enggak gitu ya. Dan itu biasanya nanti akan ditandai, saya tidak akan pakai brand ini. Ya, karena apa? Karena tidak cocok. Justru ada merkuri atau mungkin ada bahan berbahaya yang lain atau mungkin justru kontraproduktif dengan jenis kulit dan segala macam. Nah, sama halnya ketika kita mau produk entah itu aplikasi, entah itu robot atau apapun itu di pasaran itu membutuhkan sebuah testing di sini. Nah, jadi tujuan pertemuan ini pada dasarnya memang membahas pengujian, validasi proyek, memastikan sebuah proyek itu yang memang sesuai kebutuhan pengguna atau sesuai dengan persyaratan teknis. Jadi kalau di dalam bab 1 di TA atau di KP biasanya ada analisis masalah. Nah, analisis masalah itu adalah menentukan kebutuhan. Kebutuhan pengguna itu pengen apa gitu ya. Lalu kita bisa apa? Menyelesaikan permasalahan secara keilmuan kita, secara informatika. Nah, dasarnya dari sini tujuannya. Dan tujuan tersebut itu harus bisa dipenuhi sebagai sebuah solusi gitu ya. Nah, di sini jadi ada definisi testing di sini. Jadi secara umum testing ini adalah pengujian, mengevaluasi gitu ya hampir semua atau mungkin juga sistem atau juga produk di sini ya, supaya apa? Supaya tidak menemukan sebuah cacat atau bugs atau kesalahan. Jadi ketika sistemnya bugs, ketika kita memainkan game dan game itu bugs gitu ya dan merugikan kita, jangankan kita akan main lagi, kita akan kapok biasanya. Karena apa? Karena ada segi dari kecacatan di sana. Nah, hal yang lain, kenapa hal tersebut perlu dilakukan? Jadi ketika memastikan bahwa sebuah sistem atau produk itu berfungsi dengan baik gitu ya atau sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, makanya itu akan memberikan kepuasan karena sesuai dengan ekspektasi gitu ya. Nah, secara konteks umum gitu ya. Jadi pengujian proyek ini adalah memiliki peran penting terutama untuk memastikan bahwa produk itu di akhir itu memenuhi kebutuhan pengguna atau memenuhi standar kualitas yang ditentukan. Jadi kemarin itu pernah terjadi sebuah bugs gitu ya. Jadi seorang konten kreator gitu, dia itu eh, mau menjual handphone Samsungnya Samsung S gitu ya. Nah, sengaja pengen ngejual Samsung karena apa? Karena ketika dia itu ngupload video di Instagram, ternyata videonya itu ngeblank. Ya, karena katanya ada bugs di Android katanya. Nah, ternyata ketika lihat di komen gitu ya dan saya alami sendiri, ternyata bugsnya itu bukan di Androidnya, tetapi di Instagramnya. Jadi kalau yang saya alami itu Instagram itu harus di reset ulang, dihapus dulu datanya, baru bisa bener lagi gitu ya. Kemarin ada bugs di Instagram. Nah, akhirnya dia itu pengen ngejual produk Samsung tersebut, pengen digantikan ke iPhone katanya, karena tidak ada bugsnya gitu. Padahal bugsnya itu bukan di bagian Androidnya, tapi di bagian Instagramnya. Hal tersebut itu bisa berpengaruh, ya, terutama yang tadi orang tidak akan percaya lagi dengan produk, padahal bukan salah produknya, tapi mungkin salah di aplikasinya di sana. Dan itu dari sebuah konteks di sini. Nah, hal yang lain, jadi kenapa pentingnya pengujian atau validasi di sini? Pertama, mencegah kesalahan. Jadi ketika kita membuat sebuah produk, itu tidak akan terjadi sebuah kesalahan atau menemukan atau memperbaiki atau juga ketika diluncurkan itu tidak ada kecacatan gitu ya. Nah, ketika terjadi sebuah kecacatan dan ditarik kembali barangnya itu membutuhkan waktu, biaya gitu ya, bahkan bisa merugikan. Contohnya dulu itu pernah mau beli mobil merek Honda gitu ya. Dia itu ada sebuah kecacatan di salah satu produknya, ya. Atau mungkin juga di dalam tipe Samsung Note 10 kalau nggak salah atau Note 9 gitu ya, yang meledak itu pernah dengar? Ya, di dalam pertama kali teknologi fast charging itu digunakan, ternyata di Samsung Note ya itu meledak ya. Samsung Note kalau nggak salah Note 9 atau berapa gitu. Nah,
Samsung tersebut itu meledak dan akhirnya yang mereka lakukan entah di Honda atau di Samsung pernah mengalami hal tersebut, produk itu ditarik di pasaran sampai beberapa bandara itu melarang orang membawa produk tersebut karena takut meledak gitu ya ketika ngecas di pesawat gitu ya akhirnya meledak. Nah takut seperti itu. Nah hal tersebut ketika ditarik itu butuhkan waktu, biaya, malahan rugi. Ya, sumber daya sudah dikeluarkan, tapi produknya harus di refund gitu ya, harus dikembalikan dan tidak terjual, justru itu merugikan perusahaannya. Makanya ketika sebuah produk itu dipasarkan, produk itu harus benar-benar fix, benar-benar kualitasnya benar-benar bagus. Karena ketika produk itu bagus dan tidak ada refund, tidak ada dikembalikan gitu ya, justru itu menjadikan hal apa ya, hal keuntungan. Justru kalau hal yang jelek akhirnya apa yang terjadi itu? Banyak tidak percaya gitu ya. Nah, terus meningkatkan kualitas di sini. Jadi pengujian bahwa sebuah proyek itu memenuhi standar gitu ya. Kualitas yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan pengguna yang tadi di bab 1 tersebut gitu. Apakah memang bisa menyelesaikan masalah pengguna atau tidak itu harus sesuai dengan kualitasnya. Jangan sampai membuat sebuah masalah baru. Justru kalau sebuah produknya itu sering error, sering ngebugs atau mungkin juga susah diakses gitu ya. Justru itu menimbulkan masalah baru. Ya, karena apa? Karena memang bukan meningkatkan kualitas gitu ya. Nah, hal yang lain memperkuat kepercayaan yang tadi disebutkan. Jadi kalau kualitasnya bagus, semakin bagus kualitasnya, maka kepercayaan itu semakin oke. Dan produk semakin kejual lebih banyak di sana. Nah, makanya pengujian ini membuktikan bahwa fungsi dari sebuah produk yang kita buat itu berjalan dengan baik gitu ya dan dapat diandalkan. Nah, ketika meningkatkan kepercayaan kepada pemangku kepentingan, maka orang itu tidak akan ragu-ragu ya, terutama investor gitu. Nah, hal yang lain itu mempermudah perbaikan. Jadi ketika ada suatu masalah di suatu bagian, maka perbaikan di area itu tidak harus semuanya diganti gitu. Justru cuma satu bagian saja yang perlu diganti. Nah, terus ada jenis pengujian. Nah, jenis pengujian ini secara garis besar dibagi dua. Ada secara fungsional dan ada non fungsional. Jadi kalau fungsional ini memastikan bahwa perangkat itu berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang memang telah ditentukan. Nah, terus kalau non fungsional di sini adalah evaluasi aspek yang lain seperti apa? Perangkat lunak, ya, atau kinerja, atau keamanan, atau kegunaan. Ya, jadi contoh seperti ini. Kalau wanita nyari handphone apa yang dicari? Kamera. Ya. Kalau laki-laki spek. Ya. Nah, dua-duanya itu memang secara fungsional adalah kamera. Kebanyakan orang itu melihat itu dari spek secara hardware. Tapi secara non fungsional itu tidak dilihat. Kenapa sih produk Apple itu dan Samsung itu lebih mahal daripada Xiaomi? Ya, itu tidak diperhitungkan. Padahal ketika diperhitungkan, software yang mereka kembangkan, Apple, iPhone, atau mungkin juga One UI dari Samsung, itu sebenarnya ada harganya, malahan lebih mahal daripada hardware ya gitu ya. Ketika mengembangkan software Android One UI gitu ya, daripada MIUI Xiaomi gitu, itu beda harganya. Jadi kenapa Samsung itu bisa lebih irit, terus kinerjanya lebih bagus meskipun speknya lebih rendah gitu ya. Baterainya lebih awet, karena memang ngaruhnya bukan ngaruh di hardware saja, tapi ngaruh di software. Ya memang hardware ada gitu ya, termasuk AMOLED yang mereka pakai atau tidak pakai IPS ya. Kalau IPS dan AMOLED justru IPS itu lebih boros baterai. Tapi hal yang lain memang software juga menentukan gitu. Secara non fungsional itu menentukan bagaimana sebuah komputer atau sebuah handphone itu kinerjanya baik. Justru ketika Anda beli handphone, contoh Samsung, ya ada iklan nggak? Kalau Anda beli handphone Cina ada iklan? Ada gitu ya. Nah, itu juga harus diperhitungkan gitu ya. Bisa dinonaktifkan ya. Nah, sebenarnya itu juga diperhatikan sebenarnya. Makanya kebanyakan orang itu saya melihat dari fungsional saja. Ya, speknya ini, RAM-nya ini, tapi software itu tidak diperhatikan. Padahal itu juga sama penting. Nah, terus di sini jadi pengujian fungsional itu bagaimana? Jadi pengujian fungsional itu memang secara fungsinya sesuai dengan harapan. Pertama tujuannya untuk apa? Ya, tujuan dari sebuah produk itu untuk apa gitu ya. Mungkin satu bagian yang diunggulkan. Nah, metode yang digunakan itu ketika diuji menggunakan metode apa? Apakah pengujian di salah satu jenis, salah satu produk, salah satu bagian saja yang diunggulkan atau tidak? Nah, lalu divalidasi, ini oke, atau mungkin dibandingkan dengan yang lain, lebih bagus atau tidak. Nah, lalu didokumentasikan, ada dokumennya. Jadi kalau di sini gitu ya. Nah, ini ada sebuah video ya.
Jadi video ini bisa menjelaskan hal yang ini. Jadi contohnya ini adalah sebuah perbandingan ya teknologi mobil Cina dengan mobil Eropa, dengan Bentley, dengan Rolls-Royce gitu ya, dengan mobil Cinanya. Bagaimana mobil Cina itu secara secara shockbreaker, secara suspensi itu lebih canggih daripada mobil-mobil Eropa. Nah, itu dibuktikan. Ya, dari apa? Dari menggunakan metodenya ya dibanding-bandingkan gitu ya. Terus divalidasi, ada pembuktiannya gitu ya. Dan dokumennya juga ada. Nah, ini ada videonya. Kita putar. Let's see how the Chinese answer to Rolls-Royce handles the bump test before competing with the actual Rolls-Royce and Bentley. Now it's driving over the bumps at 40 kilometers per hour. No droplet is leaving the glass. This car can serve as a restaurant on wheels. Amazing result. No water is lost. Now, let's compare it with the king of comfortable ride. As you see, the Chinese, that cost 8 times less, doesn't stay behind the Rolls. And now it's time to challenge Bentley. As you see, it clearly beats the several times more expensive Bentley. Hongqi is all electric. It comes with hydro bushings and air springs by Vibroacoustic, which can also adjust the height of the vehicle for the best wireless charging alignment. The progress of Chinese car manufacturing is phenomenal, and the pioneer BYD has developed a revolutionary body control system that will allow a car to even go on 3 wheels. In the next video, we will see whether BYD's new beast can beat Rolls-Royce in its own game. Subscribe not to miss. Thanks for watching. See you soon. Nah, jadi kalau bisa disebutkan Cina itu sampai bikin kelabakan beberapa negara ya, termasuk Eropa dan Amerika. Nah, kalau kemarin dulu itu Cina itu banyak ngeluarin barang-barang secara kuantitas, banyak dengan harga murah. Sekarang justru dengan harga murah dengan kualitas yang bagus. Dibuktikan di sini gitu ya. Justru kalau bisa disebut kita harus memperhitungkan produk-produk dari Cina gitu. Terutama mereka juga ngikutin bagaimana peningkatan kualitasnya ya dari testing dan segala macam. Yang tadi dari video yang kita lihat bagaimana perbandingan Bentley buatan Inggris, kalau Rolls-Royce buatan Inggris kalau nggak salah ya. Nah, dan Hongqi buatan Cina ketika dijalankan ya, dan di sana ada sebuah gelas isinya air gitu. Nah, bagaimana yang satunya buatan Eropa itu bisa keplok gitu ya, yang satu yang buatan Cina itu tetap saja stabil. Nah, dari sana bisa membuktikan bagaimana posisi dari pengujian itu bisa dilihatkan mana yang lebih bagus. Hal yang lain kelebihannya itu diperlihatkan lagi. Ya, mobil listrik buatan Cina bisa dicas menggunakan wireless charging, cukup diparkirkan saja, tidak usah ditempel atau tidak usah dicolokkan. Ya, cukup si chargernya itu disimpan di bawah. Nanti akan tercas sendiri. Sampai dia itu bisa berjalan dengan 3 roda saja. Ya, hal-hal yang lain itu menjadi sebuah pengujian atau hal yang lebih yang memang harus dipasarkan. Nah, terus di sini hal yang lain ada pengujian non fungsionalitas. Jadi kinerja, keamanan sampai skalabilitas. Ya. Jadi pengujian kinerja bagaimana menilai sebuah kemampuan ya untuk memenuhi beban, permintaan tinggi atau ketika sebuah aplikasi itu dites. Ya, yang akses 100 orang, kira-kira lancar atau tidak? Tambahkan 1.000 orang. Lancar atau tidak? 100.000 orang ngeblank atau tidak gitu ya. Nah, itu juga harus dites. Makanya kalau Unmaku itu sekarang lancar-lancar saja, tapi ketika ujian kadang ngeblank gitu ya. Nah, kalau dulu, sekarang justru agak lebih baik. Ya, karena memang terus diperbaiki gitu ya. Semakin ke sini semakin diperbaiki gitu ya. Memang dari sini dari pengujian non fungsionalitas gitu. Nah, kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sama gitu. Tahun sekarang memang ya kemarin-kemarin ada gangguan ya. Tapi di beberapa hari sebelumnya itu tidak ada karena gangguannya bukan dari Unmaku, ternyata dari operatornya gitu ya. Operatornya datang. Jeung pas akred deh ya. Pas akred. Dan akhirnya ya sama gitu ya, ngeblank gitu. Tapi dijalankan tetap ada bisa jalan. Tapi pada dasarnya itu pengujian skalabilitas. Bagaimana pengujiannya itu memang secara kinerja itu harus bagus ya. Diakses oleh 1 orang sampai 1.000 orang sampai 100.000 orang itu harus oke. Nah, hal yang lain pengujian keamanan.
Di sini bagaimana orang bisa ngakses atau tidak tersadap gitu ya datanya gitu atau lebih keamanan datanya itu privasinya bisa terjaga. Nah, hal tersebut itu juga lebih dipikirkan. Bukan dari sisi speknya saja. Kalau spek mungkin kamera, RAM, kalau yang ini secara non fungsionalitasnya. Nah, hal yang lain skalabilitasnya di sini. Jadi bagaimana memeriksa kemampuan sebuah sistem mengenangani beban ketika dikasih banyak tugas gitu ya. Nah, dan dia itu bisa lebih lancar, kita bisa simpulkan baik atau tidak, bagus atau tidak gitu ya. Nah, di sini pernah terjadi itu seperti di Nokia. Jadi ketika zaman saya SMA itu Nokia itu paling paten ya, paling bagus. Tidak ada saingan yang lain. iPhone belum ada gitu ya. Apalagi Samsung. Samsung ada tapi tidak terlalu booming justru. Nah, yang paling booming dan paling mahal itu Nokia. Tapi pada dasarnya Nokia itu terlalu pede. Jadi kalau kata beberapa pengamat ekonomi itu, Nokia itu terlalu pede dengan teknologinya, dengan Symbian-nya. Meskipun di Symbian itu banyak sekali kebobolan, sistem keamanannya, banyak virus, segala macam. Nah, mungkin belum pernah ngalamin gitu ya. Jadi beberapa zaman ketika saya SMP, SMA gitu ya, Nokia itu banyak sekali virus, terutama di Symbian, karena ketika ngeklik suatu video itu bisa ngebrebet. Malahan ketika nge-bluetooth juga bisa nyurar gitu ya, kayak HIP gitu. Jadi virusnya benar-benar virus ya. Nah, akhirnya itu tetap dipertahankan Symbian-nya, terus dikembangkan, tapi membuat sebuah sistem baru yang lain. Apple buat sistem baru, Android buat sistem baru. Karena orang lain memang sudah tidak mungkin dari sisi keamanannya sudah tidak nyaman. Akhirnya banyak orang pindah ke Apple, ke Android gitu ya. Karena memang lebih aman, lebih bagus gitu. Dan lebih nyaman juga ketika dipakai. Hal tersebut juga ngaruh gitu ya. Ketika seseorang memilih handphone gitu, termasuk kenapa Nokia ditinggalkan itu salah satunya dari ini. Nah, terus teknik penyusunan rencana pengujian ini bisa dilakukan beberapa hal. Pertama, tentukan dulu ruang lingkupnya itu dari mana. Terus tetapkan prioritas pengujiannya, skalanya, buat matrik pengujian, perkirakan waktu sumber daya, dan buat dokumen. Nah, di sini ada kakak kelas Anda yang sedang KP bimbingan dengan saya gitu ya. Dia itu membuat sebuah game. Nah, ketika membuat sebuah game, oke sudah bagus gamenya gitu ya. Bisa menyelesaikan permasalahan. Coba testing. Testingnya ke gamers ya, ke pemakainya gitu ya. Nah, minimal Anda buat testingnya itu ke 40 orang. Buat kuesioner. Nanti kuesioner itu dihitung ya. Entah itu hitungannya pakai metode SUS atau metode honeycomb atau yang lainnya silahkan. Yang pasti ketika dihitung parameternya itu pasti. Parameternya itu harus bagus. Kalau ketika parameternya bagus, maka bisa disebut si game yang Anda buat itu sukses. Ya. Karena pada dasarnya contoh Anda membeli sebuah produk di Shopee ya. Kalau ratingnya bagus 4,9 atau 5, Anda pasti beli. Tapi kalau ratingnya jelek, ya yang survei itu tidak akan dikasih nilai 5 tapi dia kasih nilai 1 atau 2, justru ya dicap itu adalah nilai atau produk yang gagal atau produk yang jelek di sini. Nah, tahapan-tahapan di sana itu ditentukan gitu ya. Bagaimana ruang lingkup pengujian, siapa saja yang memainkan game atau gamenya mungkin untuk anak SD, maka ruang lingkupnya itu. Terus prioritasnya untuk siapa? Ya. Jadi tetapkan prioritas pengujiannya, bagian mana yang diunggulkan. Kalau tadi kan diunggulkan dari suspensi ya, contoh di video itu. Terus buat matrik pengujiannya, hitungannya gitu ya. Dan perkirakan waktu sumber dayanya di sana. Hal yang lain buat dokumentasinya, buktinya gitu ya. Nah, terus di sini bagaimana menulis skenario pengujian? Pertama, ini ada di bab 1. Jadi identifikasi dulu kasusnya. Lalu urutkan langkah-langkahnya. Nah, lalu hasil yang diharapkan itu seperti apa? Jadi pada dasarnya kalau ketika saya sekolah SMP gitu ya, guru ekonomi saya itu pernah bilang, kalau Anda pengen jadi orang kaya gitu ya, minimal Anda harus punya 3 pertanyaan yang memang harus bisa dijawab. Nah, jadi yang pertama itu apa yang dibutuhkan ya oleh masyarakat, oleh konsumen, terus siapa konsumennya, terus Anda akan buat apa? Sudah pasti akan kaya gitu ya. Contohnya di Majalengka itu butuh apa? Majalengka butuh bioskop gitu contohnya gitu ya. Nah, kira-kira ketika kita tentukan Majalengka itu butuh bioskop, karena apa? Tidak ada saingannya. Karena ketika mau nonton ke bioskop harus ke Cirebon atau Sumedang gitu ya. Nah, nanti maka ketika diketahui kebutuhannya dan kita tahu apa produknya adalah bioskop gitu ya dan paksa pasar orang Majalengka, maka pasti ramai atau tidak?
Tidak, kalau yang jarang nonton, tapi ketika kebanyakan orang pasti rame gitu ya. Nah, apalagi orang Indonesia itu senang nonton horor gitu ya. Tapi kalau nonton film superhero, tanda tanya ya. Kebanyakan horor, kebanyakan. Superhero masih ada, tapi lebih banyak pangsa pasar Indonesia itu masih senang yang mistis ya. Anda buat film apa di mata kuliah pengantar multimedia? Ada film aksi ya, Ruby mah. Aksi, yang satunya horor. Thriller. Thriller pasti yang itu ya. Karena memang ya pangsa pasar di Indonesia kayak gitu. Tapi pada dasarnya kayak memang kalau bisa disebut Indonesia itu pangsa pasar film horor, kata kritikus film, YouTubers gitu ya, itu terlalu memposting membanyakan film horor. Padahal potensi untuk film aksi, film silat itu banyak. Termasuk apa? The Raid. Ya. Terus apa lagi? Yang itu yang Iko Uwais pertama itu Ngerantau. Ya. Kan Yayan Nurhian dan Iko Uwais itu pertama kali itu pakai film Ngerantau. Dan akhirnya dilirik oleh dunia internasional. Ternyata sekali muncul film aksi dan aksinya itu film silat, ternyata dilihat langsung dilirik. Ya, memainkan beberapa film Hollywood juga Iko Uwais gitu ya. Dasarnya potensinya ada. Justru kalau bisa disebutkan potensi film aksi dengan film horor lebih besar film aksi Indonesia itu. Tapi sayangnya memang orang Indonesia terlalu banyak mistis ya. Terlalu senang mistis. Justru kalau dilihatkan orang luar negeri lebih senang yang logis ya. Meskipun memang ada ya, tetap saja ada Scream, ada segala macam, tetap aja di luar negeri juga ada film horor. Tapi memang ya beda selera pada dasarnya. Nah, itu sebenarnya skenario bagaimana identifikasi kebutuhan dan segala macam dan hasil yang diharapkan. Nah, terus bagaimana contoh pengujian fungsionalitas pada proyek IT? Ya, di sini contohnya Anda membuat sebuah aplikasi e-commerce ya. Jadi aplikasi e-commerce biasanya itu yang diharapkan apa? Di dalam capstone project ada yang buat e-commerce. Apa yang diharapkan? Jual beli aman dan lancar ya. Jadi pernah terjadi seperti ini. Tetangga saya gitu ya. Itu jual beli motor dia itu dijual lewat Facebook. Bukan COD gitu ya. Jadi dikirim. Si uangnya belum ditransferkan, motornya udah dikirim. Akhirnya apa? Uangnya tidak dapat, motornya udah dikeluar gitu ya. Yang hasilnya apa? Kayak dicuri gitu ya. Terjadi tersebut. Karena memang jualnya belinya di mana? Ya jual belinya di media sosial. Nah, makanya ketika membuat sebuah e-commerce di sini harus ada sistem keamanan atau harus ada sistem kepercayaan. Jadi kalau Anda beli di Shopee atau mungkin juga di Tokopedia, justru itu lebih aman daripada di media sosial. Karena apa? Ketika barang Anda dipesan, dibeli dan barang Anda sudah sesuai dan diklik selesai baru ditransfer. Ya. Kalau barang itu, contoh Anda beli barang dan barang itu tidak sesuai dengan Anda gitu ya, lalu barangnya dikembalikan, uang juga akan dikembalikan oleh Shopee-nya. Justru hal tersebut itu bisa menjadikan win-win solution karena ada pihak ketiga yang menjamin keamanan ya, atau menjamin kepastian barang tersebut sesuai atau tidak. Karena ketika sebuah barang, karena ada beberapa produsen atau toko gitu ya, yang memang maksa ngejual barang itu tidak sesuai warnanya, tidak sesuai ukurannya gitu ya, tetap aja dijual. Ya, tetap aja akhirnya apa? Ya ngebayar barang yang memang tidak diinginkan gitu ya. Justru hal tersebut yang tidak diinginkan. Makanya ketika membuat sebuah e-commerce di sini, jadi dari mulai pembayaran sampai masuk keranjang sampai nanti check out itu harus sesuai harapan pembeli ya. Itu dalam pembuatan e-commerce. Nah, hal yang lain ada beberapa tools ya, ada beberapa tools pengujian di sini. Contohnya kalau Anda membuat sebuah web gitu ya, itu ada aplikasi khusus untuk menguji apakah web itu layak atau tidak, fungsi kliknya atau fungsi tombolnya benar atau tidak. Contohnya menggunakan Postman atau menggunakan ini Selenium ya. Itu untuk aplikasi khusus ngecek ada bugs atau tidak. Karena saking banyaknya coding, biasanya kita tidak terlihat mana yang rusak atau mana coding yang tidak diguna. Itu menggunakan aplikasi ini. Atau kalau Anda memakai Java itu ada JUnit. JUnit itu aplikasi untuk untuk ngecek pengujian untuk aplikasi berbasis Java. Ya. Jadi banyak sebenarnya. Jadi ketika Anda tesis atau bukan tesis, skripsi atau tugas akhir gitu ya, membuat aplikasi berbasis web. Nah, testingnya bisa menggunakan ini. Ya, selain testing bagaimana UX-nya. Kalau ini secara UI sebenarnya.
secara tampilannya, secara fungsinya. Nah, kalau secara experience-nya biasanya memang harus menggunakan survei. Nah, terus bagaimana proses validasi terhadap kebutuhan pengguna yang tadi disebutkan, identifikasi dulu kebutuhannya, verifikasi kebutuhannya, dan validasi. Ya. Jadi apakah sesuai dengan keinginan atau tidak? Jangan sampai ketika ditampilkan itu tidak sesuai atau maksa. Ya. Atau mungkin juga ya masih produk gagal di sana. Ya. Nah, terus ada pengujian berbasis pengguna. Di sini ada user accept testing. Jadi user accept testing ini ada beberapa langkah. Pertama ada pengujian fungsionalitas yang tadi disebutkan. Ada usability, kemudahan, bagaimana antar muka itu sudah sesuai atau tidak. Karena kadang ada beberapa orang, kakak kelas Anda dulu pernah membuat sebuah aplikasi. Aplikasi itu bukan mempermudah tapi menyulitkan. Dari tampilannya, dari UI-nya, atau dari prosesnya. Biasanya di bab 3 itu ada proses untuk pengetesan ya, atau analisis mana proyek atau proses yang berjalan di suatu instansi atau suatu perusahaan dan mana ketika Anda digunakan aplikasi yang Anda buat itu proses harus bisa lebih sedikit. Jadi contohnya ketika membuat sebuah surat keterangan kuliah prosesnya harus ada 5 ya langkah-langkahnya gitu. Nah tapi ketika buat aplikasi maka prosesnya itu tidak sampai 5 jadi sampai 3. Akhirnya itu bisa lebih cepat. Orang lain harus nunggunya selama 5 hari, yang ini cukup 3 hari, malah 1 hari sudah beres membuat sebuah surat tersebut. Nah, hal-hal tersebut itu dari usability. Kinerja juga sama. Apakah kecepatan atau responsif dari sebuah sistem itu oke atau tidak gitu ya? Atau ada bugs atau ada delay itu bisa dilihat. Terus dari sisi keamanan juga sama gitu ya. Nah, itu dari UAT ya. Nah, terus bagaimana teknik pelaporan pengujian hasil? Tetap pasti ada dokumentasi terstruktur, informasinya harus lengkap, apa datanya, bagaimana prosesnya gitu, pengujian dari awal sampai akhir. Terus kesimpulannya gitu ya. Apakah si produk atau si aplikasi yang Anda buat itu sesuai dengan harapan atau tidak gitu ya. Atau mungkin juga bisa menjawab apa permasalahan yang ada di tempat penelitian Anda atau tidak. Justru hal-hal tersebut itu harus bisa disimpulkan. Karena kesimpulan itu bagus atau tidaknya itu menurut orang lain. Ya, kadang orang itu bagus atau tidaknya menurut kita gitu ya. Nah, kadang orang itu bisa melihat kesalahan ketika dilihat oleh orang lain. Contoh seperti ini. Ya, Anda membuat film. Nah, membuat film itu kata editor itu sudah oke. Tapi ketika dilihat oleh beberapa penonton, ternyata ada yang salah. Ternyata kamera kelihatan, ternyata ada kru yang kelihatan gitu ya. Atau mungkin juga ada suara yang jelek. Nah, mau tidak mau itu harus diperbaiki. Nah, itu dalam sebuah produk film ya. Nah, maka hal tersebut harus diterima gitu ya. Hal yang lain, gunakan juga bahasa yang jelas, bahasa yang formal, bahasa yang memang bisa dimengerti oleh orang lain atau semua orang. Nah, karena apa? Ketika orang teknik ngobrol dengan orang teknik itu akan nyambung. Bahasa-bahasa istilah-istilah komputer itu akan ngerti, akan nyambung. Tapi ketika orang teknik gitu ya ngobrol dengan orang ekonomi, ya akan ngerti. Ya, Anda ngejelaskan permasalahan komputer yang dialami error oleh mahasiswa ekonomi, dijelaskan oleh Anda. Mereka akan tanda tanya. Ngerti, nggak ngerti gitu, apa yang permasalahannya? Istilah-istilah apa yang Anda sebutkan juga Anda akan tahu. Karena apa? Anda menggunakan bahasa informatika gitu ya. Nah, sebaliknya juga sama. Kadang orang ekonomi juga punya bahasa-bahasa tertentu yang ketika orang ekonomi itu ngobrol gitu ya dengan bahasa ekonominya dan didengarkan oleh Anda akan tanda tanya juga karena bukan ranah keilmuannya gitu ya. Nah, makanya gunakan bahasa yang memang secara umum, secara jelas ya. Jadi kalau bisa disebutkan kalau Anda membuat sebuah aplikasi dikhususkan untuk orang ekonomi, Anda tidak boleh menggunakan bahasa penjelasan di dalam aplikasi itu menggunakan bahasa informatika atau bahasa ekonomi juga nggak boleh. Justru Anda gunakan bahasa yang general, bahasa yang memang semua orang ngerti gitu ya. Nah, hampir sama seperti Anda kalau ngobrol dengan anak kecil kayak gimana kira-kira? Lucu-lucuan. Ya, kalau Anda ngobrol dengan kakek-kakek gimana? Apakah lucu-lucuan atau enggak? Kurang ajar gitu ya. Nah, makanya gunakan bahasa yang memang dimengerti oleh semua umur ya di sini. Nah, terus dokumentasi hasil dari pengujian ini harus direkam. Nah, bukti visualnya ada ya secara entah itu tangkapan layar atau video gitu ya. Nah, lalu analisis kesimpulannya dari hitung-hitungan yang tadi. Nah, ada catatan perubahannya ketika sebelum dan sesudah.
Nah, karena apa? Karena sebuah pengujian itu bisa disebut bagus kalau catatannya perubahannya itu signifikan atau ada perubahan meskipun sedikit juga. Nah, jangankan sebuah aplikasi, seorang atlet pun biasanya mereka punya catatan. Ya, dalam 1 menit itu bisa berapa meter atau dalam 1 putaran itu bisa berapa detik gitu ya larinya di sana. Nah, semakin bagus maka semakin sedikit waktu yang memang diperlukan untuk 1 putaran di sana. Nah, biasanya itu tetap harus menggunakan catatan di sana perubahan. Nah, lalu bagaimana perubahan berdasarkan hasil pengujian di sini? Jadi ketika dirubah maka ada identifikasi perubahannya. Nah, apakah sesuai atau tidak gitu ya? Prioritaskan bagian mana yang dirubah. Tidak harus semuanya gitu ya. Implementasikan perubahannya di dalam satu bagian tersebut atau pastikan perubahan itu tetap. Terus verifikasi perubahannya dan dokumentasikan perubahannya. Hal-hal tersebut biasanya contoh seperti ini. Anda pernah pakai Windows 7? Pernah ya? Nah, Windows 7 bisa membuka ISO nggak? Tidak ya? Atau ketika mengcopy file Windows 7 bisa di-pause nggak? Tidak ya. Tapi kalau Windows 10 bisa buka ISO? Bisa. Nge-pause aplikasi, nge-pause file yang sedang di-copy bisa? Bisa gitu ya. Nah, hal tersebut itu perubahan, tapi dari satu bagian saja, tidak keseluruhan ketika di-update ke Windows 10. Nah, sama halnya ketika Anda pakai Android. Nah, di Android dulu itu di Samsung itu ketika Anda mau transfer sebuah data, sebuah file itu harus pakai Bluetooth. Ada lagi Share It. Ya. Lebih enak pakai Share It, lebih enak pakai Bluetooth. Share It. Tapi zaman sekarang Share It tidak dipakai. Karena apa? Sudah ada plugin Play-nya. Di Android sudah disediakan gitu ya. Sudah tanpa harus pakai Share It, ya udah pakai itu di dalam Android juga sudah ada. Termasuk screen mirroring. Ya. Screen mirroring dulu itu kalau kakak kelas Anda mau menampilkan game atau aplikasi untuk Android ditampilkan menggunakan screen mirroring ya, tampil gitu ya. Diinstal dulu screen mirroring ya. Zaman sekarang perlu nggak? Ya perlu ya. Sudah langsung ya. Ketika di setting antara Android gitu ya atau Apple dengan Windows tampilan di sini. Tanpa harus bisa aplikasi pun gitu karena memang sudah dikembangkan sistem operasinya, itu sudah bisa langsung dikonekkan secara otomatis ya atau layar tambahan kalau di sini menggunakan wireless gitu. Nah, hal tersebut juga sama. Jadi ya perubahan itu tidak harus ke semuanya, tapi beberapa biasanya mereka itu melihat trennya. Jadi trennya bagaimana orang itu sering memakai Share It, sering memakai Tera Box gitu dan segala macam aplikasi-aplikasi yang memang screen mirroring seperti itu sering dipakai. Akhirnya ketika di-update ya udah gitu ya. Supaya orang semakin nyaman tidak usah nginstal aplikasi yang lain, sudah langsung jadi gitu. Malahan beberapa aplikasi pemutar video kalau dulu itu tidak semua video itu bisa diputar di Samsung di galeri. Sekarang hampir semua video tidak usah kita nginstal VLC ya di dalam Android atau apa gitu ya. Sekarang menggunakan galeri atau defaultnya juga sudah oke, sudah bagus. Nah, justru hal tersebut juga sama dari perubahan ketika ada updatean versi selanjutnya. Nah, terus evaluasi ulang kebutuhan berdasarkan pengujian. Jadi ada evaluasi kebutuhan, evaluasi umpan balik pengujian dan peningkatan kebutuhan di sini. Nah, biasanya yang tadi disebutkan bagaimana ngelihat peningkatan kebutuhan, bagaimana kebiasaan orang gitu ya. Terus umpan baliknya ketika diterapkan itu juga harus dipertimbangkan di sini. Nah, terus apa saja tools untuk melihat manajemen dari sisi pengujian? Jadi kalau pengujian itu tergantung tergantung menggunakan metode apa. Kalau metode waterfall maka harus kembali dulu sampai selesai lalu ke awal lagi. Itu biasanya versi 1 jadi versi 2. Nah, kalau menggunakan metode seperti MDLC atau XP programming itu bisa langsung loncat ke versi yang mana saja atau ke bagian mana saja, itu tergantung. Nah, ini juga sama, ada tools yang memang digunakan untuk memanajemen sebuah perubahan di dalam sebuah proyek gitu ya. Biasanya paling banyak itu menggunakan Jira secara catatan. Kalau digunakan untuk tim atau untuk kelompok gitu, untuk proyek yang besar. Kalau test trial juga sama pada dasarnya, tapi paling banyak itu Jira untuk tools untuk manajemen proyek. Nah, lalu di sini pemantauan hasil pengujian. Jadi di sini pemantauan hasil pengujian, jadi proses yang memang penting dalam sebuah siklus pengembangan perangkat lunak. Nah, ini pengembangannya itu akan melacak kemajuan atau pengujian atau diidentifikasi bagaimana bagusnya. Nah, jadi ketika dipantau suatu hasil, tren atau polanya itu sudah bagus atau tidak, atau mungkin juga pemantauan
melibatkan analisis data atau tidak di sini. Nah, jadi contoh seperti ini, main Mobile Legends. Nah, kalau dulu main Mobile Legends ya, saya juga sekarang mah dihapus ya. Karena apa? Sibuk gitu, riweuh gitu. Nah, selain riweuh, epic abadi terus, naik-naik ya. Nah, ketika main Mobile Legends gitu, biasanya hero baru itu tidak akan dirilis ke server utama, biasanya di advance server. Nah, di sini di advance server itu tetap diuji biasanya. Kalau zaman-zaman saya mungkin ada hero seperti Vale, seperti Badang, yang paling lama itu Vale. Ya, Vale itu dirilisnya lama, padahal udah mumpuni, udah dari lama. Tapi yang dirilis baru pertama muncul beberapa hero terbaru juga langsung dirilis. Vale itu tetap ditahan dulu, karena memang entah itu ada bugs, ada tidak sesuai skillnya atau apa gitu ya. Termasuk Badang gitu. Kalau Badang ketika dilihat di advance server, skillnya itu tidak langsung kunci buat dinding di belakang ya. Ngestun tidak. Kalau dulu itu ketika di advance server itu ngasih dulu dinding, harus muterin orang. Ternyata ketika dibuat skill kayak gitu gampang lepas ya. Akhirnya direfarm lagi, dirubah sehingga skillnya memang lebih bagus. Nah, halnya juga sama sebenarnya. Nah, beberapa game ketika dirilis tetap dari advance server sudah dimasukkan ke advance ke server utama, tetap saja ada perubahan. Kadang-kadang direfarm ulang, hero-hero lama itu direfarm ulang. Nah, kenapa? Karena memang hero lama itu kadang beberapa gamers itu tidak mau pakai hero baru, malas mempelajari gitu ya. Tapi hero lama itu sudah tidak berlaku. Mereka banyak counternya. Ya. Akhirnya apa? Supaya tidak kehilangan para gamers gitu ya. Akhirnya direfarm. Skillnya diganti atau skillnya hampir sama ya, pakainya mungkin tapi lebih terbaru. Jadi bisa nge-counter skill hero yang terbaru. Akhirnya beberapa gamers yang lama itu tetap main game Mobile Legends itu. Karena apa? Karena hero-nya tetap diperhatikan, hero lamanya. Nah, hal tersebut juga sama. Jadi tidak selamanya ketika selesai pengujian di advance server dirilis gitu ya, itu tidak diperhatikan, tetap aja ada perubahan, di-revamp ulang gitu. Meskipun itu tidak masuk ke advance server ya. Nah, terus bagaimana teknik pengulangan atau revisi? Pertama ada evaluasi ulang, terus evaluasi ulang yang tadi ketika dimunculkan, ketika dirilis, terus revisi skenario-nya dan pengujian ulang. Jadi pengujian ulang itu entah itu ketika dirilis di versi kedua, versi ketiga, itu biasanya harus terus ya. Nah, ini biasanya kalau evaluasi ulang diidentifikasi area mana yang perlu diperbaiki. Kalau skenario itu lebih kepada berdasarkan hasil evaluasinya. Kalau ulang biasanya dari skenario pengujian itu direvisi untuk validasi perubahannya. Nah, ini ada sebuah video juga. Jadi bagaimana sebuah produk itu sudah dirilis ya, tapi tetap aja ketika dirilis itu nanti oleh masyarakat juga akan dimunculkan apakah produk itu bagus atau tidak, dikritik atau tidak gitu ya, atau sudah oke atau tidak. Nah, ini adalah salah satu contoh video tabrakan ya. Tabrakan antara mobil Jepang, mobil Cina dengan mobil Korea. Ya. Ketiga mobil ini dilihat mana yang paling tahan. Ya. Dan hal tersebut itu bukan diuji oleh perusahaan, tapi oleh masyarakat yang pakainya. Di sini kita lihat. Belum lama ini, telah viral di media sosial sebuah kecelakaan di jalan tol yang melibatkan Wuling Cortez, Hyundai Stargazer, dan Toyota Fortuner. Dan dari segi posisi kecelakaan, posisi mobil Wuling adalah yang paling terburuk dan yang paling mungkin mengalami kehancuran atau damage yang paling terparah. Ya jelas karena di sini posisi Wuling Cortez telah terhimpit atau terjepit di tengah-tengah antara mobil Hyundai dan Toyota ini. Namun ternyata kenyataannya sungguh sangat sulit dipercaya karena mobil Wuling Cortez ini malahan yang mengalami damage paling kecil atau tidak berarti. Sangat jauh tingkat kerusakannya dibandingkan dengan mobil Fortuner dan Stargazer ini. Gila ya, padahal Wuling ini kelas biasa loh untuk mobil China. Tapi kualitasnya sudah seperti ini. Gimana ya kalau Fortuner dan Stargazer ini nabrak mobil tank 300 ya? Oke, lanjut. Nah, itu. Jadi itu bisa disimpulkan gitu ya. Padahal depan mobil Korea, tengah-tengah mobil Cina, belakang mobil Jepang gitu ya. Nah, ternyata yang riset itu paling belakang, yang nabraknya. Justru hal tersebut bisa disimpulkan gitu ya. Emang dulu itu kalau yang namanya Cina itu paling banyak kuantitas, kualitas tidak. Nah, jadi kalau bisa disebutkan Cina sekarang itu adalah Jepang zaman dulu.
Jadi kalau Jepang itu ketika selesai Perang Dunia Kedua, mereka mempelajari beberapa otomotif. Jadi mereka sengaja beli motor ya. Motornya atau mobilnya mobil dari Ford gitu ya, atau mungkin juga dari Ducati atau dari mana gitu ya. Mereka sengaja mempelajari otomotifnya, tidak untuk dijual. Ketika dipelajari, mereka dikembangkan. Dan akhirnya di dalam MotoGP, motor mana yang sering juara? Jepang. Kalau tidak Yamaha, ya Honda gitu ya. Ducati enggak gitu ya. Justru Ducati tidak semua orang atau tidak semua pembalap bisa pakai. Meskipun cc-nya tinggi, tapi secara keseimbangan tidak semua orang bisa gitu ya. Nah, hal tersebut itu bisa disimpulkan. Ternyata Jepang yang awal-awalnya dulu itu niru teknologi Eropa, sekarang bisa mengembangkan teknologi otomotif yang lebih baik daripada Eropa. Cina juga sama sekarang itu. Jadi kenyataannya Cina itu seperti Jepang zaman dulu gitu ya. Dulu itu Cina ya copy paste dari beberapa teknologi Eropa, Amerika gitu ya. Sekarang membuat teknologi yang memang lebih bagus daripada mereka. Itu tidak bisa dipungkiri gitu. Dan apakah Indonesia bisa? Pada dasarnya bisa ya. Cuman memang harus bisa belajar lebih keras daripada orang Cina. Kalau orang Cina itu belajarnya itu kayak anak pesantren ya. Belajar bangun pagi, subuh-subuh, nanti ketika selesai belajar itu 8:30. Ya kayak gitu ya. Jadi tidak mungkin orang Indonesia itu saya mau belajar menggunakan metode orang Finlandia. Karena Finlandia itu apa? Kira-kira dengan sistem pendidikan yang paling bagus. Ya, yang memang beberapa bisa, tapi tidak bisa terlalu apa ya? Tidak bisa terlalu santai. Ya, karena kalau orang Finlandia itu ya belajar tidak seketat orang Cina. Tapi pada dasarnya memang kalau ketika baru pertama kali tumbuh itu tidak bisa langsung terapin proses belajar kayak Finlandia, tidak gitu ya. Kalau Finlandia mau di mana saja bisa belajar. Ya, harus awal-awal harus disiplin dulu gitu ya. Mau tidak mau itu harus seperti itu. Nah, lalu kapan saja mengulangi pengujian? Ini biasanya ketika mengulang pengujian itu kalau ada sesuatu hal yang tidak sesuai, kayak tadi. Ketika diuji ternyata ada meledak ya Galaxy Note gitu ya atau handphone Samsung Note itu. Nah, itu biasanya ada yang tidak sesuai. Nah, lalu harus diperbaikan. Terus ada perubahan spesifikasi. Nah, keluhan spesifikasi ini biasanya kebutuhan pengujian harus diulang atau memastikan sistem itu memenuhi persyaratan tertentu. Karena apa? Sering terjadi. Dulu itu entah mitos atau tidak gitu ya. Jadi kalau si Windows memamerkan atau memunculkan sebuah sistem operasi, itu tidak semua sistem operasi itu oke. Contohnya apa? Windows XP itu bagus. Banyak yang pakai. Ketika muncul Windows Vista, pernah dengar? Vista? Vista? Pernah? Nah, tapi jarang sekali yang pakai. Tapi yang paling muncul itu ada Windows 7. Ya. Nah, lalu muncul lagi Windows 81 gitu ya. Lalu Windows 9. Itu tidak semua sukses. Salah satunya Windows Vista. Nah, karena saya ngalamin pas zaman kuliah Windows Vista itu. Spesifikasinya harus tinggi karena dari XP itu yang 700 MB, tiba-tiba Vista itu pakai DVD yang hampir 3 GB sekian gitu ya. Nah, spesifikasi komputernya masih spek rendah, tiba-tiba dimunculkan sebuah sistem operasi yang memang membutuhkan spesifikasi tinggi. Akhirnya apa? Windows Vista itu error. Ya, selain itu beberapa aplikasi seperti untuk printer, untuk yang lainnya itu tidak support. Akhirnya Windows Vista itu disebut sebagai Windows gagal, kata beberapa orang. Karena memang tidak termasuk saya itu agak riskan gitu ya menggunakan Windows Vista. Karena lelet justru ya. Padahal ketika zaman saya kuliah disebut laptop saya itu laptop paling bagus sekampus, Core 2 Duo gitu zaman itu. Tapi ketika pakai Windows Vista juga tetap saja lelet gitu ya. Tidak sesuai. Barulah ketika Windows 7 ternyata lebih ringan, lebih enak gitu ya. Dan beberapa aplikasi seperti printer dan yang lainnya itu langsung support. Nah, dan itu bisa disimpulkan di sana ya, spesifikasi. Terus hal yang lain, perhatikan juga bugs ya. Karena ketika memastikan membuat sebuah aplikasi ada bug di salah satu bagian, justru itu akan merugikan. Nah, hal yang lain teknologi yang terbaru justru juga sama. Jadi ketika teknologi yang baru digunakan, pengujian itu perlu diulang. Untuk memastikan kompatibilitas atau skalabilitas sebuah sistem itu berjalan dengan baik atau tidak. Nah, terus yang terakhir, bagaimana tips pengujian yang efektif? Pertama, tetap kita harus kerjasama dengan tim. Bagaimana orang itu kalau ngecek satu bagian saja tidak akan bisa. Ya, malahan keseluruhan. Makanya membutuhkan tim. Bagaimana mengecek keseluruhan ya. Supaya apa? Supaya lebih menyeluruh. Nah, terus fokus juga kepada apa yang diteliti. Dokumentasikan juga secara terstruktur dari satu urutan ke yang lain dari A sampai Z.
Terus hal yang lain itu harus menggunakan sikap positif. Ini paling penting. Karena apa? Ketika terjadi sebuah bug, ketika terjadi sebuah kerusakan atau mungkin juga dianggap tidak rusak oleh pembuatnya tapi kata orang lain rusak, itu harus diterima. Karena ketika kata orang lain rusak dan kata kita tidak terima, akhirnya tidak menggunakan sistem positif, tetap aja dipaksa dipasarkan. Orang tidak suka, kita paksakan suka gitu ya. Nah, karena kata orang itu beda dengan kata pembuat gitu. Nah, hal-hal lain juga sama. Nah, makanya tetap harus terbuka dalam kritikan gitu ya. Jadi apa ya, kalau saya yang sering ngobrol di mata kuliah multimedia ya, pengantar multimedia. Biasanya kalau Anda membuat sebuah film, jangan posisikan Anda sebagai seorang artis, tapi posisikan Anda sebagai seorang penonton. Ya, kalau posisikan Anda sebagai seorang artis, semua adegan harus pengen ditampilkan semua, tapi cerita ngelantur. Ya. Nah, tapi kalau diposisikan Anda sebagai seorang penonton, bagaimana cerita itu bisa ditampilkan sesuai, bisa dimengerti alur ceritanya, plotnya, maka orang lihat itu akan nyaman. Ya, tidak harus kita harus artis gitu ya. Karena saya pemainnya pengen ditampilkan gitu ya, semua adegan pengen nampil, akhirnya kacau tapi yang kita sebagai narsistik itu ada semua. Nah, itu sering terjadi gitu ya. Nah, contohnya ada beberapa film seperti apa ya, film Thor Love and Thunder. Itu banyak sekali dikritisi oleh beberapa komikus, terutama penggemar Marvel gitu ya. Karena ceritanya itu tidak sesuai dengan komik. Nah, kalau bisa disebut katanya sutradaranya Taika Waititi gitu ya, itu terlalu narsistik gitu. Jadi beberapa adegan si Grok yang manusia batu, kalau nggak salah siapa namanya itu ya, itu terlalu banyak adegannya. Malahan adegan-adegan pertarungan yang memang Thor itu harus ada itu dihilangkan. Yang tadinya sekitar 3 jam dipotong jadi sekian jam gitu ya. Adegan yang penting dihilangkan, adegan yang tidak mesti ada itu dimunculkan. Akhirnya kacau gitu ya. Itu banyak sekali dikritik oleh orang yang memang sudah tahu cerita dari komiknya. Nah, makanya tetap harus lihat secara sifat positifnya itu kayak gimana, harus diterima ya. Nah, baik, sampai sini.